Tanggapan Siti Badriah soal mempersilahkan suaminya Krisdiana untuk selingkuh atau poligami saat menjadi bintang tamu di siniar bersama Ivan Gunawan bikin geger publik. Pernyataan itu pun dilontarkan Sibat, biasa bidu wanita itu disapa dengan keadaan sadar dan tak ada tekanan. Lantas benarkah anggapan Sibat jika suaminya bermain api dengan wanita lain karena ada yang kurang dalam dirinya hingga ia merelakan? Aku dari awal udah bilang sama Kris, kalaupun kamu mau selingkuh atau kamu mau punya istri lagi, ya silakan aja gitu. Silakan aja, aku nggak bakal ngelarang. Kamu kayak gitu berarti ada kekurangan dari aku. Terus sayang gimana kalau misalkan aku selingkuh gitu? Kalau misalkan ada perempuan-perempuan deketin aku gimana? Ya nggak apa-apa, sok aja. Jangan deket-deket aku sama anak-anak aku gitu. Sangat baik. Dia perempuan yang berbeda. Dia ternyata tulang punggung keluarga. Dia sangat menghargai apapun yang gua lakukan dan gua kerjakan. Dia nurut anaknya dan itu membuat gue kayak wah ini dan Tapi sepertinya ada syarat yang tentunya sulit bagi Krisdiana untuk bisa menduakan Sibat. Jika semua itu menjadi kenyataan, maka Krisdiana harus kehilangan Sibat dan juga dua anaknya yang menggemaskan. Alhamdulillah selama aku berkarya bisa bermain sama lawan main siapapun itu aku selalu dekat dan situ juga aku selalu kenalin ya, laki-laki yang kalau terlalu dikekang dia malahan jadi kayak berontak kalau misalnya dilepasin kayak gini kita jadi nggak enak sendiri. Tentu saja Kris tak bakal menyanyiakan orang yang sudah memberinya dua orang anak, apalagi banyak perjuangan yang tak mudah dilalui hingga akhirnya bisa sampai di titik ini. Luar biasa. Wah dia luar biasa, Ivan. Luar biasa. Kalau orang-orang bilang kayak selingkuh itu gampang segala macam, aku tuh selalu mikirin, aku nikah sama Siti banyak perjuangan yang aku lewatin sama dia. Buat bisa nikah dari keluarga, buat punya anak, itu kayak luar biasa perjuangannya. Aku nggak mungkin bisa ketemu sama satu perempuan yang baru aku temuin dan harus ngelepasin itu tuh kayak nggak. Mahkamah Agung secara resmi telah menolak permohonan kasasi Nikita Mirzani atas kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Wanita yang karib disapa Niki itu harus pasrah dengan hukuman 6 tahun penjara yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tak terima karena merasa dipermainkan oleh hukum, Nikita pun mengunggah sebuah tangkapan layar yang dinilai janggal. Berkas kasasinya masuk pada tanggal 12 Maret dan diputus 13 Maret 2026. Hal ini tentu saja membuat Niki murka. Selain itu, Niki juga membuat surat terbuka yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya yang dialamatkan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Dalam tulisannya itu, Niki menulis jika ada beberapa poin yang dirasa janggal, salah satunya kecepatan putusan kasasi. Dan ia juga berdalih jika dirinya sama sekali tak merugikan negara. Lantas benarkah seturunnya Fitri Salhuteru bahagia lantaran semua pengajuan Niki ditolak majelis hakim? Sebetulnya kita nggak usah ngomong kasus dia aja ya, rata-rata orang yang melakukan kasasi itu sangat sedikit yang berkurang apalagi bebas. Yang sebetulnya kita sudah tahu, aku yang awam pun sudah tahu karena kan di fakta-fakta persidangannya sudah jelas terbukti. Apalagi di tingkat pertama kali kan dia TPPU-nya udah terbukti. Buat apa aku berharap saudara bukan, family bukan, kerabat bukan, ya bodo amat lah. Meski kasasi telah ditolak, secara hukum masih ada satu upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh, yakni peninjauan kembali. Tentu saja gagalnya kasasi ini semakin membuat Niki semakin terpuruk, lantaran ia harus menjalani ibadah puasa dan lebaran Idul Fitri di penjara. Lantas benarkah Fitri dan Marissa Ica tak peduli dengan Niki meski sebelumnya keduanya begitu dekat? Sudahlah, saran aku berterima aja, ya itu udah putusan terbaik, jalani aja sisa hukumannya. Sudah divonis bersalah, hasil kasasinya sudah keluar, ya dinyatakan dia bersalah. Karena permainan-permainan lama itu yang ada sekarang menyadari bahwa jangan sekarang setelah dia dia melihat dan merasakan keputusan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini adil, karena pelapor juga butuh keadilan.
Sebaik-baiknya bersedekah adalah bersedekah di bulan suci Ramadan, penuh keberkahan dan pahalanya pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak heran para selebriti berbondong-bondong untuk berbagi di bulan Ramadan. Desainer ternama Ivan Gunawan baru-baru ini membagikan momen indah yang ia unggah melalui akun Instagram pribadinya. Di tengah jadwal yang padat, dimulai dari yang terdekat, Igun rela meluangkan waktu dan tak ingin melewatkan kesempatan emas untuk membantu dan berbagi dengan warga sekitar rumahnya. Para warga pun dengan sabar antri sembako yang akan dibagikan Igun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya berniat untuk membagikan sembako kepada masyarakat sekitaran saya. Insya Allah sembako ini bisa bermanfaat untuk mereka berhari raya. Jadi bahagia rasanya bisa berbagi dengan tetangga-tetangga terdekat. Di saat kita beribadah kepada Allah, cara kita bersedekah dan memberikan peluang-peluang kebaikan kepada sesama muslim dan masyarakat lain, buat saya itu malah membuat iman saya menjadi lebih tebal gitu, karena Allah itu garanti di saat semakin banyak kita memberi, Allah kembalikan lagi ke kita. Tentu ini bukan momen pertama Igun berbagi dengan sesama. Posting di media sosial bukan berarti Igun mencari validasi agar terlihat si paling sosial, namun Igun menganggap media sosialnya sebagai rumah atau tempat untuk berbagi, termasuk menyebar kebaikan. Dengan berbagi, Igun juga belajar arti ketulusan dan kebahagiaan yang sebenarnya tanpa berharap pamrih. Jadi aku tuh pengennya kalau menjalankan satu ibadah tuh ya udah pengen ya karena Allah aja, bukan karena pengen apa-apa gitu. Dan kenapa aku posting? Karena aku anggap bahwa sosial media itu kan rumahku ya, tempat aku untuk bercerita, tempat aku untuk berbagi kebaikan. Menjelang hari raya, banyak orang saling berbagi kebahagiaan melalui hampers atau bingkisan lebaran. Saling bertukar hampers mewah pun jadi tradisi wajib di kalangan selebriti ibu kota. Berbeda dari Igun yang memilih berbagi untuk orang sekitar, artis Bunga Zainal justru ketiban rezeki alias untung gara-gara dapat kejutan dari tukang sayur dan sembako langganannya. Pengen cerita sama lo, kali ini gue ceritanya tuh agak menyentuh hati ya. Mungkin gue ngerasa ini waktunya gue terima kasih sama Tuhan bahwa masih ada orang yang gak kenal gue tapi sangat peduli sama gue. Gue tersentuh banget, gue dikasih ini sama tukang sayur, lo bayangin gak? Gue dikasih ini sama tukang sayur, gue dikasih ini sama tukang sembako. Melalui unggahan video di media sosial pribadinya, momen langka yang jarang terjadi dialami langsung oleh istri Sukdev Singh itu. Uniknya, bukan hampers bernilai jutaan rupiah, namun hampers sederhana yang ibu dua anak itu terima secara tak terduga. Bunga Zainal sampai dibuat terharu lantaran mendapat perhatian dari pedagang sayur dan pedagang sembako langganannya. Tak melihat seberapa nilai hadiah yang diberikan, namun yang membuat Bunga tersentuh adalah niat tulus dari orang-orang yang bahkan tidak begitu mengenalnya secara pribadi. Lo tau gak, dalam pikiran gue begitu gue dikasih, gue kayak ibu ya Allah, kayak inget banget sama gue ya kan. Even kayak gue gak kepikiran kalau dia tuh bisa tiap tahun tuh inget gue. Bahkan gue kayak gak pernah ngasih dia apa-apa, gak pernah ya gak kenal secara personal lah, tapi gue kayak ya ampun, gue bersyukur banget orang lain bisa se-care ini sama gue.